Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofredi dengan NIM 220863991 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal maupun spiritual dan material, yang bersangkut paut dengan tercapainya tujuan pendidikan. Depdiknas RI. Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif. Next, untuk selanjutnya yaitu fungsi dan proses administrasi pendidikan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang fungsi administrasi pendidikan, yaitu bisa sebagai berikut. 1. Perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, komunikasi, supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan penilaian. Oke, next. Tujuan administrasi pendidikan. Adapun poin-poin tujuan administrasi pendidikan yaitu memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya, lalu memanfaatkan potensi manusia dan material yang diharapkan akan dapat menghasilkan keputusan administrasi dalam bidang pendidikan yang sifatnya realistis, kolektif, dan sehat untuk mencapai penyelesaian masalah administrasi dalam bidang pendidikan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu menciptakan iklim ruhaniah, psikologis, dan sosial dengan memperhatikan dan memupuk kejujuran, amanah, keikhlasan dalam bekerja. Selanjutnya meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas kerja para pekerja serta memperbaiki kualitas metode dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terus-menerus dalam melakukan pekerjaan yang diemban atau ditanggungjawab. Selanjutnya itu mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspeknya dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dan utuh serta dapat melakukan penyelesaian dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Dan yang terakhir, menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat serta mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat ataupun lingkungan. Next. Adapun pentingnya administrasi pendidikan, yaitu dalam dunia pendidikan, administrasi pendidikan dalam pengelolaan pengorganisasian di sekolah, lembaga maupun perguruan tinggi juga sangat membutuhkan pelaksanaan administrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Untuk itu,
Sangat penting mengetahui mengapa administrasi sangat dibutuhkan dalam pendidikan. Administrasi pendidikan berperan penting dalam dunia pendidikan karena tanpa adanya administrasi pendidikan, perencanaan tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Administrasi pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah yang sangat fleksibel agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran sebaik mungkin. Pendidikan yang ada di sekolah dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi fenomena yang di sekolah menyebabkan proses administrasi di sekolah terhambat sehingga tidak mencapai hasil yang maksimal. Lalu next, untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Adapun ruang lingkup administrasi pendidikan di bidang tata usaha sekolah yaitu organisasi dan struktur pegawai tata usaha, belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, korespondensi ataupun surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. Yang kedua yaitu untuk bidang personal murid, yaitu organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid. Yang ketiga yaitu bidang personalia guru, yaitu pengangkatan dan penempatan guru, organisasi person guru, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, refreshing dan upgrading untuk guru. Lalu untuk yang terakhir, nomor 4, bidang pengawasan atau supervisi, yaitu upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, pegawai, dan tata usaha sekolah. Lalu mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara nilai, hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, dan upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.